hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, al-aimu ahaqqu binafsiha min waliha wal bikru tusta'dan wa idnuha simatuha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-aimu adalah seorang wanita yang pernah menikah kemudian ditinggal suaminya baik karena bercerai atau karena meninggal, atau yang kita sebut dalam bahasa kita dengan status janda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para janda ini lebih berhak bagi diri mereka dari wali mereka sendiri. Artinya untuk menetapkan siapa yang akan ia nikahi, siapa yang menjadi calon pasangan mereka. Dan makna di sini dalam riwayat lain disebutkan dalam Sahih Muslim, yaitu la tunkahul bikru hatta tusta'dan wa la tunkahul aimu hatta tusta'mar. Seorang janda itu tidak boleh dinikahkan oleh walinya secara paksa sampai ia benar-benar ditawarkan, ditanya mau atau tidak, tertarik atau tidak, apakah dia mau menikah. Ini harus benar-benar secara gamblang sang janda ini menyebutkan tentang keinginannya. Dan ini luar biasa, Islam memuliakan wanita. Bahkan walinya yang pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah dan umat-umat dahulu, wanita ini tidak memiliki wewenang sama sekali bahkan terhadap dirinya sendiri. Terlebih lagi ketika seorang wanita sudah berstatus janda. Apalagi ketika ditinggal mati suaminya. Dahulu orang-orang jahiliyah dengan arogansi mereka sebagai laki-laki, egoisme mereka, ketika ada seorang laki-laki meninggal dan dia beristri, maka istri dari laki-laki ini ketika suaminya meninggal, yaitu laki-laki ini meninggal, maka sang istri ini akan menjadi tahanan di rumah mantan suaminya ini. Sehingga yang lebih berhak untuk urusan dan masa depan sang istri yang ditinggal meninggal suaminya ini adalah keluarga suaminya. Keluarga suaminya. Ini dahulu hukum orang-orang jahiliyah. Ketika seorang wanita meninggal suaminya, maka ia menjadi tawanan di rumah suaminya. Sehingga yang berhak untuk mau dinikahi oleh saudara suaminya, adiknya atau kakaknya, atau mereka gantung perempuan ini, tidak dinikahi, tidak juga dinikahkan kepada yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha." Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk menjadikan wanita terpaksa menjadi tahanan di rumah mantan suaminya yang meninggal
sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kata Allah, ini haram, tidak boleh. Dan jangan pula kalian memaksa wanita ini dengan mengintimidasi, sehingga wanita ini pada zaman jahiliyah kalau dia ingin terlepas dari rumah tahanan mantan suaminya ini, dia menebus dirinya sendiri. Dia memberikan sejumlah uang, sejumlah harta dalam rangka menebus dirinya sendiri. Itu yang dilakukan oleh wanita pada zaman jahiliyah jika ia ingin keluar dari rumah mantan suaminya yang meninggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dan membatalkan, menganulir kebiasaan orang jahiliyah tersebut. Maka inilah Islam yang sangat menghargai wanita, sehingga orang-orang yang teriak-teriak di zaman sekarang emansipasi wanita, seakan-akan Islam itu mengekang wanita, tidak memberikan hak pilih bagi wanita. Orang-orang yang entah mereka tidak mengetahui tentang syariat Allah, ataukah memang mereka sengaja menutupi syariat Allah yang indah ini, membuat framing seakan-akan Islam menzalimi wanita, mengekang wanita, yang tujuannya mereka ingin mengeksploitasi wanita. Ujung-ujungnya mereka ingin mengeksploitasi wanita. Banyak orang-orang yang para pengagum syahwat, para pencari keuntungan di balik syahwat, mereka sangat merasa keberatan jika wanita tertutup, jika wanita ini terhormat, dijadikan ratu di rumahnya, dihargai, dihormati oleh anak-anaknya. Mereka ingin wanita menjadi komoditas yang di situ mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nasallallahu. Adapun Islam, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat, dia yang menciptakan manusia. Allah tidak butuh kepada manusia. Sehingga syariat Allah tidak ada motif untuk mencari keuntungan. Allah Maha Kaya. Bahkan manusia yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah. Sehingga syariat ini akan turun dengan sangat objektif, yang tidak akan menzalimi wanita dan tidak akan mengambil hak wanita. Sebaliknya syariat ini akan memberikan hukum-hukum yang sesuai dengan kodrat dan tabiat wanita. Itulah Islam. Adapun orang-orang yang mengampanyekan emansipasi atau mengampanyekan misalnya LGBT dan seterusnya, mereka ini memiliki motif-motif dan tendensi di balik itu semua. Na'udzubillahi min dzalik. Baik itu karena syahwat, atau mungkin karena orang-orang yang memang bisnisnya berkaitan dengan hal-hal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aimu haqqu bi nafsiha min waliha. Seorang wanita yang menjanda, dia tidak boleh dipaksa untuk menikah. Sebaliknya, dia memiliki hak 100% pada dirinya untuk menentukan siapa yang menjadi pilihannya. Namun tentunya dia tetap tidak sah menikah kecuali dengan wali. Tapi sang wali ini tidak boleh memaksa sang wanita yang sudah menjanda ini untuk menikahi calon pilihan walinya. Ini dilarang dalam Islam. Menikahkan seorang anak, seorang ayah misalnya menikahkan anaknya yang perempuan kepada seorang pedagang besar tapi sudah tua misalnya biasanya, dan anaknya ini masih sangat belia, tidak boleh tanpa ridha dan izin dari anak ini. Pada lanjutan hadis ini, wal bikru tusta'dzan. Kata Rasulullah, wal bikru tusta'dzan. Al bikr artinya seorang perawan. Al bikr artinya seorang perawan.
yaitu wanita yang belum pernah menikah. Baik yang usianya masih sangat belia atau yang sudah dewasa, sang ayah ini atau wali yang berikutnya tidak boleh menikahkan anak perempuan ini sampai dimintai izin. Wa idnuha somatuha, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bentuk izin dari wanita-wanita, anak-anak perawan ini biasanya, anak-anak yang masih belia ini biasanya adalah somatuha, tatkala mereka diam. Karena wanita idealnya, hukum asalnya adalah makhluk yang sangat pemalu. Ya, makhluk yang sangat pemalu. Sehingga terkadang jika ada laki-laki yang datang melamar, kemudian walaupun sang wanita yang masih belia ini atau wanita perawan ini juga suka, dia tidak akan berani mengungkapkan secara terang-terangan. Dia akan lebih banyak diam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idnuha somatuha, dan bentuk izin dari wanita ini ketika dia sudah ditanya tentang rencana pernikahannya atau ada yang melamarnya dan dia diam saja, maka itu sudah dihukumi dia mau. Karena berbeda ketika wanita itu tidak mau, dia akan berusaha untuk menolak dan mencari-cari alasan yang lain. Maka ini di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak ini bagi perempuan. Hak yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, suatu saat Umar bin Khattab sedang berbicara dan tiba-tiba istrinya membantah, atau lebih tepatnya istrinya ini menginterupsi ucapan Umar. Istrinya ini menginterupsi ucapan Umar. Kata Umar, dahulu pada masa jahiliyah, wanita tidak memiliki hak sama sekali dalam keputusan rumah tangga. Apalagi sampai mengkritik atau menginterupsi keputusan suaminya. Ini mustahil di masa jahiliyah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya suatu ketika ia sedang berbicara pada sebuah perkara penting, maka istrinya pun komplain kepada Umar, menginterupsi ucapan Umar. Umar pun kaget. Loh, kok bisa-bisanya perempuan menginterupsi ucapan suaminya? Nah, ini mindset Umar yang masih mindset orang terdahulu. Apa kata istrinya? Wahai Umar, apakah engkau kaget dengan interupsi yang aku lakukan ini? Sungguh istri-istri Rasulullah itu mereka pun pernah menginterupsi Rasulullah. Tentunya dalam perkara-perkara rumah tangga, bukan perkara agama. Istri-istri Rasulullah pernah menginterupsi Rasulullah, sehingga Rasulullah pun mentalak mereka. Iya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna Allah wa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah menyebutkan tentang peristiwa Rasulullah mentalak istri-istrinya yang interupsi ucapan Rasulullah ini.
Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah saja seorang yang nabi dan rasul dalam perkara duniawi ya. Beliau benar-benar mengamalkan apa perintah Al-Quran untuk memberikan hak kepada wanita. Adapun Umar bin Khattab dari mindset orang jahiliyah dahulu, bahwasanya wanita itu tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam pengambilan keputusan. Ini luar biasa Islam. Hingga akhirnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata demikianlah Islam. Islam memberikan wanita haknya, yang kita bisa perhatikan juga pada syariat Allah dalam bab talak. Dalam bab talak ini dahulu wanita tidak memiliki hak untuk meminta talak dari suaminya. Mau suaminya salah seperti apapun, dia tidak berhak. Bahkan wanita ini tidak ada batas untuk ditalak oleh suaminya. Ditalak sekali, rujuk lagi, 2 kali, rujuk lagi, 3 kali, rujuk lagi, 4 kali, sampai 10 kali, bahkan sampai 100 kali. Jika suaminya masih merujuknya dalam masa iddahnya, ia masih akan kembali berstatus istri. Sehingga banyak orang-orang jahiliyah, laki-laki yang benci kepada istrinya, kesel, tidak ingin membiarkan istrinya ini lepas sehingga dia bisa menikah dengan orang lain, tapi dia juga tidak pernah memberikan hak istrinya sebagai seorang istri. Dia talak ketika masa iddahnya 3 kali bersih hampir habis, dia akan rujuk. Setelah itu ditalak lagi. Maka nunggu masa iddahnya lagi, ketika masa iddahnya hampir selesai, dirujuk kembali, begitu seterusnya. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, at-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hudud Allah. Talak itu, kata Allah, yang membolehkan para suami untuk bisa rujuk kepada istri yang ia talak hanyalah 2 kali. Talak satu, jika sebelum masa iddahnya selesai dia rujuk, maka kembali berstatus istri. Namun sudah terhitung 1 talak. Berjalan waktu ia talak lagi, ini talak 2. Ketika belum selesai masa iddahnya ia rujuk, maka kembali berstatus istri. Ketika ditalak lagi yang ketiga, maka ini namanya talak bain. Talak yang memisahkan, yang tidak mungkin lagi bisa kembali menjadi istri dan tidak bisa rujuk lagi. Sehingga wanita ini kalau sudah talak 3 dan selesai masa iddahnya, dia sudah tidak berstatus istri yang bisa dirujuk lagi. Selesai masa iddahnya, dia sudah boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Demikian pula tadi ketika talak 1 misalnya, jika suaminya tidak merujuknya sampai selesai masa iddahnya, dia juga sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan ketika selesai talak 3, suaminya ingin rujuk kembali, ini hukumnya haram. Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in talaqaha fala yahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira. Jika seorang laki-laki telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, maka tidak boleh laki-laki ini rujuk kembali atau menikah kembali dengan istrinya ini, walaupun dengan nikah yang baru, tidak boleh sampai istrinya ini menikahi laki-laki lain. Dan jika laki-laki lain itu mentalak mantan istrinya ini, barulah ia boleh menikah dengan wanita tersebut atau mantan istrinya yang sudah pernah ia talak sampai 3 kali. Ini hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para wanita dalam perkara yang sangat menjadi impian bagi para wanita, yang sangat paling dicita-citakan oleh para wanita, hidup dalam naungan rumah tangga
di bawah seorang imam yang perhatian dengan siapa yang ia pimpin, kemudian ia nanti hidup bersama anak-anaknya, membesarkan mereka, mendidik mereka, dan seterusnya. Ini tabiat wanita, tidak ada yang bisa menghindari impian-impian seperti ini. Hanya saja orang-orang yang mereka ingin mengeksploitasi para wanita, baik itu untuk dijadikan tenaga kerja, karena mereka bisa lebih uh, dibayar murah dan seterusnya, atau misalnya mereka bisa lebih dipakai dengan cara untuk memancing dalam dunia marketing misalnya. Seorang menjual mobil karena kebanyakan yang memiliki kemampuan finansial laki-laki, maka selalu SPG dari perusahaan otomotif, mobil atau motor adalah wanita-wanita yang dipasang, wanita yang cantik dan seksi dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar laki-laki yang lewat, sebelum dia melihat mobil atau motornya, dia sudah melihat wanita terlebih dahulu. Dan kecenderungan laki-laki kepada wanita adalah tabiat. Sehingga ia pun tertarik dengan wanita salesnya ini, ia datang dan sang wanita pun memberikan tawaran berupa mobil yang ia iklankan atau motor yang ia jual. Inilah orang-orang yang ingin mengeksploitasi para wanita, memanfaatkan kepolosan mereka. Nasallallahu salamul afiyah. Adapun Islam, Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh pada wanita, tidak butuh pada manusia, ialah yang menurunkan syariat ini, dan Allah yang menjamin tidak boleh ada yang dizalimi dan tidak boleh ada yang menzalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Nasabnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Muttalib ibni Hashim. Pada Abdul Muttalib ibni Hashim. Baik, kita lanjut. Ada beberapa poin yang ingin kita petik di sini. Yang pertama, penggalan kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aimu haqqu bi nafsiha min waliyiha. Seorang janda lebih berhak untuk mengambil keputusan dalam kemaslahatan dirinya sendiri dalam perkara pernikahan tentunya. Ia lebih berhak daripada walinya, baik ayahnya, kakaknya, pamannya, dan seterusnya. Ini hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wanita, dan Allah pastikan untuk hak tersebut harus tersampaikan dengan diturunkanlah syariat Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kutipan hadis berikutnya, wal bikru tusta'dzan. Adapun seorang perawan, maka harus diminta izinnya. Harus dimintai izinnya. Artinya seorang ayah tidak boleh secara sepihak karena melihat calonnya ini seorang yang kaya dan ayahnya ini juga mengharap ia kecipratan kebagian dari kekayaan calon suami anaknya ini, lalu dia pun memaksa anaknya untuk menikah dengan pedagang tersebut atau tajir orang kaya tersebut, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh seorang wanita dipaksa menikah dengan siapapun. Ini adalah hak wanita yang Allah Subhanahu wa taala pastikan harus disampaikan dengan diturunkannya syariatnya. Naam, demikian di antara hadis yang kita bacakan.
sangat ringkas, tapi tentunya di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat banyak. Baik, di sini ada pertanyaan ya. Atau ada pertanyaan dari admin atau yang langsung dari chat box? Ya Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, Ya, oh ya, saya izin bacakan dulu terlebih dahulu yang di Zoom mungkin Ustadz. oh iya, boleh. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya berkaitan dengan talak. Jika seorang suami mentalak istrinya dan tidak merujuknya sampai keluar dari masa iddah, tapi kemudian melamar lagi dan menikah dengan nikah baru dengan mantan istrinya tadi, apakah hak rujuk pasangan tadi kembali menjadi dua lagi atau hanya tinggal satu Ustadz? Tinggal satu. Tinggal satu. Karena ia tetap terhitung sudah satu kali talak. Yang akan menjadi terhapus dan mulai memiliki dua hak talak untuk rujuk lagi pada kasus ketika seorang laki-laki misalnya mentalak istrinya 3 kali yang disebut dengan talak bain. Setelah talak 3 ini, mantan istrinya ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian ternyata laki-laki lain tersebut menceraikan istrinya dengan syarat setelah terjadi hubungan. Setelah terjadi hubungan intim, kemudian istrinya tadi ditalak, mantan istrinya tadi ditalak oleh suaminya pada saat itu, lalu sang suami yang mantan suaminya yang pertama, kalau dia menikahi lagi mantan istrinya ini dengan nikah yang baru, dengan mahar yang baru, dengan wali dan saksi, maka ketika mereka menjadi pasangan suami istri, sang suami memiliki dua hak talak yang dia bisa rujuk padanya. Adapun ketika dia baru mentalak satu kali, keluar masa iddahnya, lalu dia menikah lagi, maka tetap terhitung sudah terjatuh satu talak. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Afan ini yang saya bacakan yang berkenaan dengan materi terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz. Ketika suami mentalak istri, apakah kewajiban istri kepada suami dan suami kepada istri masih tetap dijalankan? Itu yang pertama. Kemudian dan dalam proses talak, di situ kan pasti ada masalah. Jadi di situ apabila misalkan si istri tidak mau melayani suami, apakah itu tetap jatuh dosa untuk istrinya, Ustadz? Jazakumullah khair. nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum." Kata Allah, wanita-wanita yang kalian talak, tempatkan mereka di rumah-rumah kalian. Wala yakhrujna, dan jangan pula istri-istri itu keluar dari rumah mereka. Ini pada wanita yang ditalak dan masih masa iddah, talak yang masih bisa rujuk. Talak yang masih bisa rujuk, artinya talak 1 dan talak 2. Maka wanita ketika ditalak suaminya pada talak 1 dan talak 2 ini, ia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dan dia dianjurkan untuk tetap mempercantik diri di hadapan suaminya. Ia tetap hukumnya selama dalam masa iddah, istri, dia masih berstatus istri yang ditalak, dia mempercantik diri di hadapan istrinya, di hadapan suaminya, dan seterusnya, hingga akhirnya suaminya bisa merujuknya kembali atau melepaskannya. Dan hak-haknya masih berlaku karena ia statusnya masih sebagai istri. Kalaupun mereka melakukan hubungan, di sini para ulama berselisih pendapat, apakah hubungan yang dilakukan dalam masa iddah ini rujuk, artinya bentuk rujuk dalam perbuatan tanpa harus ada lafadz raja'tuki, aku merujukmu atau yang semisalnya. Para ulama berselisih pendapat dalam hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya dengan melakukan hubungan ini itu adalah bentuk rujuk. Itu adalah bentuk rujuk. Sebagian yang lain harus dengan sharih sehingga hubungan tadi dikatakan hubungan syubhat. Nah, wallahu Ustadz, a'lam. ya Ustadz, Afwan, misalkan kalau di sini kalau misalkan itu talak kan dari pihak suami ya Ustadz, tapi kalau misalkan
istrinya meminta agar suami menceraikannya. Jadi di sini yang punya masalah apa ya istilahnya yang benci, yang kesal itu istrinya sebenarnya dari pihak istri tapi meminta suaminya untuk mentalaknya dan karena dia ada rasa benci kepada suaminya, apakah tetap misalkan kalau suami istri apakah tetap si istri itu harus melayani walaupun di sisi lain istrinya itu tidak mau gitu Ustadz? Apakah Nah, berarti itu tetap berdosa ya Ustadz ya? nah, ini berarti namanya khulu', meminta khulu'. Al-mukhtali'ah, para ulama menyebutkan al-mukhtali'ah al-ba'inah. Wanita yang meminta khulu' dari suaminya ini dihukumi talak ba'in. Dihukumi talak yang langsung seperti talak tiga, langsung berpisah. Nah, Masya Allah. Oh iya, Ustadz, ini ada pertanyaan berkenaan dengan hulu, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah hulu juga punya idah, Ustadz? nah, namanya iddatul ba'inah. Masa iddahnya seperti wanita yang ba'inah. Wanita yang ba'inah itu yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Artinya sudah tidak ada rujuk lagi. Nah, seperti itu Hmm. masalahnya. Oh, oh, Masya Allah. Oh, Ustadz Afan, jadi kalau perempuan yang mengajukan talak untuk suami itu berarti sudah tidak bisa rujuk ya, Ustadz ya? Dia dari tidak rujuknya, dari sisi sang laki-laki ini tidak bisa memintanya untuk kembali. Tidak Oh. bisa memintanya untuk kembali. Eh, Adapun jika wanita tersebut ingin kembali, hmm. maka bisa saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memastikan hak perempuan tersebut. Oh iya, Afwan Ustadz ini pertanyaannya mungkin berkenaan dengan masa idah untuk wanita yang hulu itu, misalkan kalau kalau untuk wanita yang ditalak kan 3 bulan 10 hari seperti itu, tapi untuk kalau hulu apakah sama Ustadz? Misalkan ada masa idahnya berapa lama sebelum perempuan itu menikah kembali Ustadz? Tergantung dilihat apakah dia sedang hamil atau sedang tidak hamil. Ketika dia sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Jika misalnya hari ini keluar keputusan bahwasanya dia telah diterima khulu'nya oleh suaminya, baik secara pribadi ataupun di pengadilan, ketika itu keputusan keluar khulu', besoknya dia melahirkan, maka dia sudah bisa menikah. Selesai Hmm. masa iddahnya. Tapi tentunya wanita yang melahirkan memiliki masa nifas. Hmm. Oh. Kemudian kalau seandainya dia tidak sedang hamil, maka masa iddahnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, فعد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Wanita-wanita yang ditalak, mereka masa iddahnya adalah 3 kali bersih. Nah, jadi sama Hmm. masa iddahnya. Hanya Oh. saja dalam khulu ini suaminya tidak bisa merujuknya sebagaimana talak bain tadi. Hmm. Nah, Masya Allah. Dan Ustadz, apakah ketika ini masih pertanyaan yang masih penanya yang sama Ustadz, apakah kalau yang seseorang mengajukan hulu itu, apakah tetap mendapatkan nafkah ketika masa idahnya itu, Ustadz? dia yang meminta maka dia tidak mendapatkan nafkah lagi. Oh, oh iya iya iya. Ya, Masya Allah. Kecuali Jazakumullah. kecuali yang masih raj'iyah, kecuali wanita yang masih bisa dirujuk. Hmm. Nah, Kalau yang masih bisa dirujuk berarti itu yang mentalak suaminya ya Ustadz ya? iya betul. Oh iya iya, Karena Masya para Allah. ulama menyebutkan talak yang diminta oleh istri atau yang disebut dengan khulu' ini Hmm. statusnya sama dengan talak bain. Nah, Hmm, iya, Insya Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita meminta maaf kepada karena biasanya kita seorang istri tidak sengaja berkata kepada suaminya sehingga kita terjatuh pada kufur nikmat, mengingkari kebaikan suami.
Padahal itu iseng saja. Jadi kita sudah jadi ketika kita sudah tobat, bagaimana cara kita meminta maaf kepada suami, Ustadz? Kalau memang cuma bercanda, iseng, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, juga dalam surat Al-Maidah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisap kalian dikarenakan candaan yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian. Nah, Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. kalau Bismillah. memang dia merasa ucapannya itu akan mengandung unsur kufur nikmat, maka kufur nikmat ini adalah mengingkari nikmat, sehingga untuk bertobat darinya adalah dengan berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh suaminya. Nah, Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana jika suami menyuruh istrinya untuk membuka cadar di depan adik laki-laki dan iparnya? Apakah wajib istri untuk mentaatinya, Ustadz? Jazakumullah khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan terhadap siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cadar ini memang para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Namun seorang muslim, mereka berusaha mencari yang terbaik dalam agamanya. Siapa saja yang membuka kitab-kitab tafsir, para ulama tafsir yang mu'tabar, para ulama tafsir yang dipercaya oleh kaum muslimin dalam perjalanan sejarah panjang Islam, seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga ulama-ulama baik yang klasik maupun yang kontemporer, kita akan dapati semua mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, dan hendaklah mereka mengulurkan kain dari atas kepala mereka hingga menutupi juyub mereka, yaitu bawah dada mereka. Ini para ulama mengatakan mencakup dari ketika diulurkan dari atas hingga menutupi bagian bawah dada ini, maka wajah termasuk, dan tidak ada pengecualian kecuali hadis yang diriwayatkan dari Asma dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Qatadah ibni Da'am as-Sadusi dari seorang yang bernama Khalid ibni Duraik, yang mana Khalid ibni Duraik ini tidak pernah berjumpa dan tidak pernah mendengarkan hadis dari Aisyah, dan dia meriwayatkan hadis dari Aisyah. Kemudian dari Khalid ibni Duraik ini diriwayatkan oleh Qatadah ibni Da'am as-Sadusi dengan lafaz an yang disebut dengan hadis mu'an'an. Tidak ada kejelasan mengucapkan aku mendengar Khalid ibni Duraik atau aku mendengar Aisyah berbicara, tidak. Makanya hadis ini dihukumi oleh jumhurul ulama sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dimaksud adalah hadis Asma bintu Abi Bakar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dengan memakai pakaian yang tipis, lalu kata Rasulullah, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil haid fala yura minha illa hadza wa hadza. Wahai Asma, seorang wanita jika telah mencapai masa haidnya, yaitu sudah mencapai baligh, maka tidak boleh terlihat darinya dari seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan di dalam ada Khalid bin Duraik dari Qatadah yang meriwayatkan dari Khalid Qatadah bin Da'am as-Sadusi. Qatadah ini mudallis dalam penjelasan ulama hadis, dan juga Khalid bin Duraik ini mursal hadisnya, ia tidak pernah mendengarkan dari Aisyah, sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Sehingga kalau dari sini kita lihat para ulama jumhur mengatakan, khususnya para mufassirin, bahwasanya termasuk hijab adalah memakai cadar. Namun karena para ulama telah berselisih pendapat, itulah Islam ketika mereka dengan ijtihad, dengan kemampuan mereka dalam menganalisa sebuah hadis dan jalur periwayatan hadis tersebut, mereka menganggapnya hadis yang bisa dijadikan pegangan,
maka tidak mengapa para ulama berpegang seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya sunnah, namun semuanya sepakat bahwasanya memakai cadar lebih baik daripada tidak memakai cadar. Lalu bagaimana mauqif seorang muslim? Ia berusaha berhati-hati untuk mencari yang terbaik bagi agamanya. Sehingga dengan melihat hal ini, jika ada seorang istri sudah mengenakan cadar, baik dia menganggapnya sebagai sunnah ataupun sebagai hal yang wajib, maka seorang suami tidak memiliki hak dalam mengintervensi agama dan ibadah yang dilakukan oleh istrinya. Ini adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia, khususnya para wanita. Nah, Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang masih SD atau SMP setiap bulan mendapatkan uang dari YouTuber karena dari YouTuber yang karena dia seperti mewarnai gambar-gambar dengan gambar boneka dan disertai dengan musik. Apakah halal Ustadz pendapatan seperti itu? Nah, ini beberapa poin yang kita harus jelaskan terlebih dahulu. Pertama, isi dari kontennya, kemudian maksud isi dari kontennya, kemudian penghasilan dari AdSense yang dia dapatkan dari YouTube. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah berkaitan dengan AdSense. AdSense ini yaitu di mana ketika kita memutar YouTube dari video yang kita nonton, maka dari pertama dari detik nol akan muncul iklan. Dan iklan yang kita saksikan hampir tidak ada iklan yang luput dari yang namanya musik. Hampir tidak ada iklan yang luput dari yang namanya musik. Dan mayoritas iklan yang kita nonton adalah iklan yang menampilkan wanita dengan auratnya yang terbuka. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan, di antara profesi dan pendapatan yang ijma' para ulama akan keharamannya selain penghasilan upah dari dukun, juga mahar yang diterima oleh pelacur, ini haram secara ijma'. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti juga yang disepakati keharamannya adalah musik. Semua penghasilan yang didapatkan dari musik ini hukumnya haram secara ijma', tidak ada khilaf di dalamnya. Maka ini dari sisi AdSense. Maka orang-orang yang membolehkan AdSense ini dan begini dan seterusnya, dilihat. Kalau misalnya dia memandang bahwasanya AdSense ini kita pasang atau tidak pasang kebijakan terbaru dari YouTube, maka pihak YouTube secara sepihak akan memasang AdSense-nya, iklannya di video kita, walaupun kita tidak mengaktifkan monetize-nya, tetap akan muncul iklannya. Maka yang seperti ini tidak mengapa diambil untuk diserahkan kepentingan umum, seperti pembuatan toilet, pembuatan jalan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ambil ini akan dimanfaatkan kembali oleh pihak YouTube untuk hal-hal yang serupa dengan itu. Sebagaimana halnya bunga bank. Jika seorang terpaksa misalnya dia harus menabung di bank karena kekhawatiran untuk menjaga secara cash dan seterusnya, maka dia dengan keterpaksaan ini dia menabung di bank, kemudian bunga yang dia terima kalau seandainya tidak ada bank syariah, tapi sekarang tentunya ada bank syariah walillahilham, tapi kita tidak tahu yang di luar negeri sana, ketika mereka menabung dan harus menerima klausul di situ akan menerima bunga setiap bulannya, maka dia ambil bunga tersebut bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi ia gunakan untuk kepentingan umum dalam rangka berlepas diri dari riba. Kenapa? Karena kalau tidak diambil, maka bunga bank ini akan diputar lagi oleh pemilik bank untuk diinvestasikan pada bisnis mereka. Sehingga akan mendukung program-program mereka. Demikian pula AdSense dari YouTube, dari Facebook, dan juga media-media sosial yang lainnya. Berbeda kalau seandainya endorsement. Ini lain ceritanya. Adapun AdSense dari YouTube tadi, seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga kalau mau dibilang syubhat pun tidak ada syubhat. Jelas keharamannya karena setiap iklan ada musik, belum lagi kalau seandainya AdSense ini berjalan sesuai dengan cookies dari komputer atau gadget masing-masing. Orang yang biasa main judi slot, maka akan muncul iklan tentang judi slot. Orang yang biasa searching tentang hal-hal yang berbau pornografi, maka yang akan muncul wanita dengan auratnya dan seterusnya. Sehingga keharaman AdSense ini terlalu jelas, nggak ada syubhat sama sekali di dalamnya.
nggak ada syubhat sama sekali di dalamnya, karena seorang pemilik video dia menjadi sebab munculnya iklan tersebut di laptop atau di gadget orang yang menontonnya. Dan ini tentunya ada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan konten atau isi dari konten yang dia buat, yaitu menggambar boneka, menggambar bentuk makhluk hidup, maka ini haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat seorang yang menggambar makhluk bernyawa. Kalaupun dia ingin membuat sebuah konten YouTube, maka dia buat konten berupa menggambar pohon, batu, rumah, dan seterusnya. Ini kata Ibnu Abbas, "Idza aradta an tarsum farsum al-ahjar wal ashjar." Jika engkau ingin menggambar, gambarlah pepohonan atau batu atau benda apapun yang tidak memiliki nyawa. Dan ini bukan hal yang mustahil. Saya memiliki teman di Medan yang seorang yang 3D maker yang sangat jago. Dia saat ini memiliki konten di YouTube, yaitu membuat cara menggambar dengan pensil dalam bentuk 3D dengan efek 3D. Juga ada beberapa orang yang saya pernah lihat, mereka ketika mulai mengaji dan istiqamah dan dia seorang pelukis, ia tetap melukis dan mendedikasikan dirinya untuk berkarya dalam dunia lukis ini. Yang ia lukis pemandangan yang sangat indah, bahkan dibeli sampai gubernur-gubernur mengorder darinya dan seterusnya. Artinya kita tidak ingin menjelaskan hukum haramnya sebuah profesi, tapi kita tidak bisa memberikan solusi juga. Alhamdulillah, bumi Allah luas dan sebab-sebab untuk menjemput rezeki sangatlah banyak dan tidak terbatas satu dua saja. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Masya Allah, sangat panjang lebar. Ini masih ada beberapa pertanyaan Ustadz, masih ada waktu? Nah, dua Ya, pertanyaan lah, Bas. ya baik. Ahwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum wanita haid berada atau duduk dalam saf sholat ketika sholat Id? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari, umirna an nakhruja wa nukhrijal huyyaq wa dhawatil qudur. Kata Ummu Atiyah atau selainnya, di hari raya, di hari Id, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar menghadiri sholat kaum muslimin dan memerintahkan para huyyad, wanita-wanita yang sedang haid juga ikut keluar. Demikian pula wanita-wanita yang dipingit juga semuanya keluar. Di sini agar mereka menyaksikan sholat. Ghairu, kata Ummu Atiyah, annahunna ya'tazilna al-musalla. Hanya saja para wanita ini diperintah untuk tidak mendekati musalla. Padahal musalla pada zaman itu yang dimaksud dengan musalla Id pada zaman Nabi adalah lapangan. Lapangan saja mereka dilarang untuk bergabung dengan satu shaf atau satu kumpulan dengan para wanita-wanita yang sedang tidak haid. Maka mereka terpisah sendiri di belakang, yang sedang bersih di depannya. Ini kalau seandainya di musola dalam bentuk tanah lapang. Lalu bagaimana kiranya kalau di masjid? Dan di masjid sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala melarang para laki-laki yang junub, wanita yang junub atau yang sedang haid untuk duduk diam di masjid, kecuali hanya sekadar melewati atau menyeberangi saja. Ini boleh. Sehingga dengan dengan ayat ini dan juga hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang wanita haid untuk berdiam dalam masjid, maka seorang wanita tidak boleh berdiam dalam masjid walaupun untuk mengikuti ta'lim. Apalagi di zaman seperti sekarang, dengan adanya speaker, ia nggak harus duduk di dalam masjid, duduk di teras masjid pun bisa, atau duduk di pinggiran masjid pun bisa. Apalagi dengan adanya YouTube, kajian-kajian yang ada di masjid sudah disiarkan dalam bentuk streaming, live streaming, maka ini tidak ada uzur lagi yang membolehkan wanita untuk duduk, wanita yang sedang haid untuk duduk di masjid. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan terakhir, Ustadz, Afwan izin bertanya, fikih sholat untuk orang bersafar itu kan macam-macam ya. Misalkan ada yang boleh mengkhosor selama 3 hari ataupun sebagainya. Tetapi
ada juga yang mengatakan bahwa untuk sholat untuk orang yang safar itu selama dia safar maka itu masih boleh mengkhosor Ustadz. Eh, nanti Afwan, jadi kalau saya misalkan ini kasus saya sendiri Ustadz. Dan kalau seperti saya kan akan bolak-balik misalnya saya tinggal di Malaysia tetapi saya akan kemungkinan akan sering pulang ke Indonesia karena ada beberapa urusan. Satu, apakah itu tetap saya dihitung sebagai orang safar karena saya sudah mengatakan bahwa saya kemungkinan akan sering pulang ke Indonesia. Dan yang kedua, saya juga pernah mendengar tentang dan di dalam hati saya apa ya? Maksudnya saya lebih serak, saya lebih apa ya? Saya lebih mengambil pendapat yang bahwa selama kita safar maka kita boleh mengkosor sholat itu selagi kita dalam keadaan safar, Ustadz. Afan, kalau memang ada yang salah dari pandangan saya, mohon dibenarkan, Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian sedang melakukan perjalanan jauh, maka tidak mengapa bagi kalian jika kalian ingin mengqasar salat kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan bolehnya mengqasar salat, yaitu salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat hanyalah safar. Tidak boleh karena yang lain, tidak boleh karena sakit, sibuk atau apapun, tidak boleh mengqasar. Hanya boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Adapun qasar ini khusus hanya untuk safar. Lalu bagaimana ketentuannya? Para ulama melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mina, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwasanya jika seorang yang safar dia keluar dari negerinya menuju negeri yang lain yang sudah melewati batas safar, maka ketika dia belum meniatkan berapa lama dia akan berada di tempat tersebut, artinya rencana pulangnya belum ada, maka dia terus dihukumi safar. Sebagaimana yang terjadi pada Anas bin Malik ketika dia berada di Azerbaijan. Dia terus Abdullah bin Umar, bahkan sampai beberapa bulan. Beliau terus mengqasar. Tapi ketika dia mendatangi sebuah tempat yang mana dia sudah membeli tiket pesawat misalnya. Dia berangkat dari Malaysia ke Indonesia. Ternyata dia cuma 3 hari di Indonesia dan sudah punya tiket pulang, maka dia qasar terus. Tapi kalau seandainya dia ke Indonesia dari Malaysia misalnya, kemudian dia sudah meniatkan akan tinggal lebih dari 4 hari, misalnya pulangnya hari ke-5, hari ke-6, dan sudah ada tiketnya, maka dia dihukumi muqim. Maka dia dihukumi muqim. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar di suatu tempat dan beliau sudah berniat akan tinggal lebih dari 4 hari, maka beliau mengitmam, menyempurnakan sholatnya. Adapun ketika dia belum tahu berapa hari akan tinggal, maka dia terus mengqasar. Tapi kalau dia sudah meniatkan nanti nggak akan pulang kecuali setelah 10 hari, maka di situ namanya darul iqamah. Ini sebenarnya ada pembahasan fikih yang lebih luas, yang lebih panjang. Para ulama menyebutkan ad-dur, salah satu dur. Tempat tinggal seseorang itu ada 3. Yang pertama darul iqamah, yang kedua darus safar, yang ketiga darul istitan. Yang pertama adalah atau yang pertama kita balik darul istitan. Darul istitan ini disinilah seorang berdomisili. Kemudian ada namanya darus safar. Darus safar ini tempat dia di situ memang safar, niatnya hanya safar, sekedar lewat saja. Kemudian ada darul iqamah, tempat tinggal bukan domisilinya, hanya saja domisili sementara dan dia akan pulang nanti, tapi waktunya lebih dari 4 hari. Maka ketika dia masuk pada darul istitan, darul iqamah, artinya dia sudah meniatkan di tempat tersebut akan tinggal 4 hari atau lebih, maka dia dihukumi bukan musafir lagi. Kecuali kalau dia datang, dia nggak tahu berapa lama atau kurang dari 4 hari, maka dia musafir. Ini para ulama menyebutkan hukum ini setelah mereka meneliti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mina, beliau tatkala kurang dari 4 hari, beliau mengqasar semuanya. Nah, wallahu a'lam.
Ya, jazakumullah khair Ustadz. Barakallah fiik. Mungkin bisa ditutup Ustadz, jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah kita selesai ta'lim di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, dan hendaklah kita sesibuk apapun tidak pernah meninggalkan yang namanya belajar. Karena dengan belajar inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai cahaya yang membimbing kita dalam menapaki setiap langkah di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dua orang, yang satu diberi hidayah dengan yang satu, dan yang satu tidak diberi hidayah, bagaikan tengah malam yang sangat gelap. Seorang yang diberi hidayah ini ibarat ia memegang senter, ia memegang lampu pelita. Dengan cahaya ini ia akan melihat apakah di depannya ada pecahan beling, apakah di depannya ada duri sehingga ia bisa menghindar, apakah di depannya ada jurang agar dia tidak terperosok, hingga akhirnya dia sampai kepada tujuannya. Ini orang yang belajar dan mendapatkan ilmu serta hidayah dari Allah. Adapun seorang yang hidup di muka bumi ini tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mendapatkan ilmu, mereka bagaikan orang yang berjalan di tengah malam tadi, di jalan yang penuh dengan duri dan beling, namun ia tidak memiliki cahaya yang membimbingnya. Tentunya kita akan mengetahui orang tersebut akan merasakan kakinya yang perih, kemudian bisa terperosok ke dalam jurang. Demikianlah seorang yang belajar di dalam kehidupan ini, dia akan bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bertentangan dengan sunnah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang bukan. Tapi kalau seorang tidak pernah belajar, maka dia akan melabrak semuanya itu. Wal'iyadzubillah. Hidup ini hanyalah sekali, dan manfaatkanlah yang sekali ini dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah yang kekal. Kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Ketahuilah kehidupan akhirat itulah yang kekal, yang lebih baik dan lebih kekal. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.